Lanjut. Iya, nanti kan itu akhirnya diterangkan di sesi-sesi berikutnya secara detail kan, Teh Fuji. Jadi gitu aja nanti Gitu aja menerangkan. ya? Saya Dibilang nggak aja perlu gitu. Iya. menjelaskan menjadi leadership itu harus seperti apa, karena panjang ya, Mbak. Iya, Iya. nggak usah. Puji nggak usah. Betul, itu kan nanti di sesi Itu keberapa berapa itu menit, kan Wulan? Ada itu sesi berapa ya strong? Udah akhir-akhir, sesi akhir-akhir lah. kemudian action plan itu kan juga di ke-30 yaitu Mbak Rita nanti itu. Iya itu, panjang kali lebar itu. Tinggi. Datang puas. Komisi nih ikut nimbrung. Oke. Wah, tuh dia baru nongol. Udah nongol enggak? Saya nggak on cam ya karena baru Kak Iim. masih namanya Mas. Bu Puji, saya sih kalau ngelihat ya barusan ya, kayaknya Bu Puji lebih pede kata-kata sendiri deh daripada masukin teori-teori itu. Teorinya cukup pakai infografik deh, atau apa ya, yang Bu Puji lebih pede gitu untuk ini. Karena kalau kemarin nerangin berdasarkan pengalaman pribadi itu langsung tek 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 gitu loh, dan kita lebih paham. Tapi kalau baca kok kayak yang kaku gitu loh. Bener. Bu. Kan kalau misalnya apa namanya building team itu kan ya gimana Bu? Kalau Bu Puji bikin building team itu kan berdasarkan pengalaman pribadi ya, itu kayaknya lebih pede gitu. Saya kalau bikin tim itu seperti ini tahapannya tuh kayaknya lebih pede untuk ngungkapin pengalaman pribadi daripada baca dan teori. Kalau saya sih ya. Jadi kayak apa ya, kayak takut salah nih Bu Puji ya. Jadi agak grogi. Iya, soalnya gitu saya ya? takutnya kalau pakai bahasa saya, takutnya nggak sesuai dengan bahasanya Om Bred. Itu kebingungan saya itu Teteh. Makanya kan itulah kenapa kita menyerap ilmu, Bu, bukan kita menduplikasi mengcopy paste ilmunya itu. Jadi kalau saya sih yang saya bikin, saya lebih paham dulu. Misalnya kan kalau saya loyalitas pelanggan. Nah, gimana sih aksi-aksinya itu terus masukin ke pengalaman saya gitu Bu, jadi nggak kaku. Bukannya nggak kaku ya, mungkin nanti juga kaku karena kita baru pertama kali lah ya di ngobrol presentasi depan umum. Cuman kemarin Bu Puji tuh kalau sharing pengalaman tahapannya tuh sama gitu, kayak begitu, kayak pengambilan keputusannya seperti apa, strong leadership-nya itu seperti apa. Tapi kalau ngomongin pribadi pengalaman kayaknya lebih kena gitu loh, lebih apa ya? Oh iya ya kayak begitu ya caranya ya. Oh iya ya gitu loh. Gitu. Jadi kayaknya lebih pede gitu kalau karena karena kan pengalaman pribadi ya Ibu ya. Begini nih, strong leadership tuh seperti ini, ketika kita punya karyawan seperti ini kita harus punya decision maker-nya seperti ini. Kayaknya wah oke juga nih Ibu, sampai kita tuh salut, wah Ibu stronger pisan gitu. Oke, gitu. aku coba cerna ya Bu Im. Ya ini memang challenge-nya itu. Saya memang asli, jadi ketika pakai bahasanya Om Bred itu saya jadi kelihatan memang kaku ya. Pasti. Kalau saya sih mau diputarkan lagi videonya. Ya kalau aku nanti minta Japri ke Bu Yeni aja, minta videonya Om Bred, aku akan revisi nih slide-nya. Jadi nanti seperti sarannya Teh Wulan, Kak Irna sama Bu Im, nanti mungkin pakai bahasaku aja mungkin ya. Mending gitu, benar. Saya sepakat sih. Walaupun mungkin bahasa ini nanti tetap dimasukkan, tapi ketika nanti menjelaskannya mungkin lebih pakai bahasa aku gitu. Memang benar. Teh Im, aku tuh kayak baca gini aja aku udah stres dulu. Aduh, Inggris semua gitu loh. Kalau Bu Puji seorang visual, itu kita bikin kayak triggernya itu yang dikasih gambar aja Bu. Kalau saya sih orang visual, jadi kalau saya lihat gambar orang bawa tas itu udah pasti kantor. Kalau misalnya kita udah image-nya kantor, itu berarti working. Working itu seperti apa sih yang mau atau saya pahami atau pengalaman saya itu seperti apa. Jadi
satu visual, ibu udah bisa mengembangkan ide dari situ gitu. Kalau orang visual ya, kalau ibu misalnya orang literasi ya mungkin harus pakai kata-kata gini. Tapi kalau saya baca gini, terus terang apa yang saya baca malah jadi kayak pidato, Bu. Level 4, tim. Wah, kayak gitu. Dasar. Bukan aku banget. Sampai ngakak teh Bulan coba. Apalagi ada bahasa Inggrisnya kan tadi lingkup. Ya kan? Aduh, ribet aja. Oke, siap. Berarti nanti, aduh banyak banget ya PR-ku ya. Puji udah ada rangkuman jangan yang salah Bu, saya aja belum bikin. Ya, kalau untuk rangkuman slide-nya belum deh. Aku masih pakai baca screen ini aja yang translate itu gitu. Nah, mungkin nanti PR-ku itu aku harus ngerangkum lagi gitu, ngerangkum sendiri per slide-nya itu gimana supaya tidak seperti kejadian ini gitu loh. Oh, jadi Teh Puji translate-nya itu rangkuman loh. Iya, itu kan kemarin karena timku patokannya translate, aku ya bolak-balik baca translate. Tapi begitu aku kemarin lihat slide-nya, ya kok begini ya? Jadi Ya, memang Teh Puji enaknya itu Teh Puji bikin rangkuman dulu, udah bikin rangkuman lalu bikin slide gitu. Gimana, Bi? Ya, jadi si slide-nya itu adalah kerangka dari rangkuman yang Teh Puji buat dari kata-kata Teh Puji sendiri gitu berdasarkan dari pemahaman brand. Menurut aku kayaknya enaknya kayak gitu deh. Ya, benar Teh. Bu Fuji, Bu Ya? Fuji, tahu nggak kemarin waktu aku translate itu ya, itu 3 hari nggak selesai Bu translate-nya Om Bret. Habis itu aku bingung, kok sampai 3 hari nggak selesai. Akhirnya Bu, aku buka catatanku, bukuku sendiri, itu cuma 1 jam selesai. Iya benar, aku juga begitu menjelaskan lebih mudah memahami catatanku daripada slide buatan timku gitu loh. Nah ya itu. Kata Bu Heni itu tuh jadi konsep dari sebelumnya kita itu ya mereka ya yang di Pasil 3 ya berarti. Pasil 3 itu memahamkan kita itu dengan cara implementasi dari penyerapan yang dia pelajari sebelumnya gitu. Makanya memahamkan orangnya, kita juga kan termasuk yang kita termasuk yang belajar itu cepat paham dengan penjelasan kakak-kakak seperti itu, bukan dengan slide-slide seperti bukan dengan tulisan-tulisan di slide seperti ini gitu. Jadi Bu Heni juga kemarin menekankan ke Kak Uli di grup divisi 3 kan ya, dia itu bilangnya, tunggu, ini kayak gimana? Kan dia tanya, Mas Bu Heni itu masih nanya ada putar video nggak sih gitu, kata Kak Uli enggak gitu ya, ya udah. Tapi pas begitu dijelaskan sama Kak Uli seperti ini gitu ya, ada slide share, ada penjelasan, ini saya kok blunder katanya gitu, jadi kayaknya belum kebayang gitu ya Bu Heni juga dengan seperti ini tuh bisa orang cepat paham nggak sih gitu, makanya simulasi ini betul-betul menjawab gitu keraguan Bu Heni waktu nulis di grup. Makanya saya juga belum bikin sama sekali slide itu ya, lihat gini ya, lihat simulasi seperti ini karena saya itu kebagian misalnya di yang 12 saya nelfon kan ke TIM waktu itu, yang kebayang dari materi 12 itu apa. Kalau saya mah di pikiran udah langsung ambil yang pentingnya aja, misalnya referral sama piggyback gitu ya. Ya udah seputar itu aja, mau memahamkan itu gitu ya. Jadi kalau lihat transcribe atau misalnya kayak tulisan-tulisan di slide gini malah nggak ketangkap. Ini yang saya tadi juga lihat, kok saya nggak belajar waktu sebelumnya. Ini kan pas pertemuan kedua tuh, kenapa waktu itu mah nggak ada level-levelnya gitu. Sekarang ada level 4. Apa ini gitu. Saya aja makin nggak ngerti, bukan malah tambah ngerti dengan ikut lagi gitu ya. Malah kok waktu dulu nggak belajar ini kayaknya gitu. Apa gimana ya, apa saya aja yang bingung sendiri nih.
Bener Teh, karena ini kan bahasa timku ya. Bahasa timku. Jadi aku juga tadi, loh kok level ya, bukan level loh gitu. Jadi kan, oh iya. Nah ini Kirain kenapa kalau makanya level 4 aku itu jadi cabainya 5. Seblak, seblak itu Rujak seblak. kali, Nah, rujak kali Teh Iim. kita itu. Aduh, Kan saya tadi mau udah beli level latte. 4. Wah, ini kayaknya pedes. Nah, ini salah satu contoh pendelegasian yang tidak benar ya kakak-kakak ya. Ketika tim saya kan tidak melihat video dan tidak mengikuti itu ya, sehingga mereka membuat versi kepalanya sendiri gitu. Dan ketika saya bagian membacakan, nah inilah rasakan Nah, sendiri. itu kan Bu, 6 jurus membangun tim itu kan support, risk taking. Waktu kan susah, saya aja Bu, bacanya susah. Jadi support, risk. Nah, ini risknya itu ini belibet. Ya. Lidah Jawa. Oke, berarti ini teman-teman saya ulangi lagi apa yang saya perlu perbaiki ya. Satu, tentang isi materi di slide-nya gitu ya. Menggunakan mungkin bahasa-bahasa yang udah saya pahami gitu ya. Terus poin-poinnya Iya, aja. jadi sebetulnya Teh Fuji poinnya gitu aja sih sekarang. Urutannya Teh Fuji rangkum dulu. Lalu Teh Fuji dalam rangkuman itu bagi menjadi 10 bagian. Kalau emang Teh Fuji mau bikin 10 slide, setelah menjadi 10 bagian, nanti Teh Fuji perkecil dari setiap bagian itu akan poin apa yang diambil dari setiap dalam satu slide yang akan mewakili kerangka. Jangan cepat-cepat. Itu lagi lapar nih biasanya nih kalau kecepatan begini nih. Iya, belum sarapan kayak begini ya. Nah, itu Lontong kari lewat. Sambil sarapan. Kalau gitu, Fuji urutannya sekarang ngerangkum aja dulu. Rangkuman dari slide ya, dari per slide itu di rangkumannya, Nanti lalu dari rangkuman itu Teh Fuji bagi rangkuman itu menjadi mau dibikin berapa slide. Kalau misalkan memang mau jadi 10 slide, rangkuman itu Teh Fuji bagi menjadi 10 poin, 10 hal. Dari 10 hal itu, dalam setiap satu hal, Teh Fuji buatlah kerangka yang akan nanti tampil menjadi slide. Nah, seperti itu poin-poinnya. Kalau kata aku begitu aja sekarang. Nanti Teh Fuji akan lebih lugas nih. Slide yang saya bikin, saya ambil cuplikan video dari YouTube. Itu kan kalau video YouTube kan dia udah free ya, udah oke lah kalau kita bikin sampel tentang memang dia pakai bahasa Inggris tentang loyalitas pelanggan gitu. Jadi saya munculin videonya, nanti kata-katanya saya bikin. Jadi misalnya what is loyalitas customer loyalty gitu. Nah, itu dari situ baru saya dubbing. Loyalitas pelanggan itu artinya ketika pelanggan kita itu tidak hanya terus-menerus membeli, tetapi juga mereferensikannya kepada kepada orang lain. Nah, kayak gitu. Jadi kan bahasa kita gitu. Oh iya, benar-benar. Ya Allah, ya Teh, dari poinnya itu ya, aku Bisa bikin dihapus ya sih, rangkuman bisa diedit dari ya sih? slide-slide aku. Ntar dihapus ntar. Poinnya. Nah, berarti itu slide-nya harus direvisi total yang main. Aku kira mau mempermudah malah. Aduh. Kalau misal dalam hari ini ada yang sudah siap dengan slide, aku pikir boleh. Teh Fuji bisa nggak kalau misalkan kayak gini, Teh Fuji sambil kita ngobrol nih, sambil kita sharing, Teh Fuji boleh rangkum dulu satu poin aja satu slide. Nanti kan kita akan simulasi dalam satu slide itu. Nanti Teh Fuji kan akan buat 10 slide ke depannya sama kayak yang tadi. Nanti tapi akan lebih dipersimpel ya, berbentuk rangka. Jadi bisa nggak Teh Fuji sekarang bikin rangkuman simpel dulu untuk kita simulasi satu slide? Yang tadi dibagi menjadi 4,5 menit dalam satu per slide-nya. Kurang lebih kan karena 45 menit waktu bicara, otomatis kita bagi dalam 10 slide itu per slide-nya 4,5 menit. Kurang lagi 4-5 menit karena bisa saja dalam setiap slide itu kan beda ya, beda bobotnya. Apa itu Teh Iim udah selesai tuh slide-nya? Apa coba kita lihat contoh boleh gitu kan? Nah, ada juga pakai segala slide-nya gitu. Bu Im deh gitu. Jadi aku bisa belajar. Nah, Kalau tapi saya pakai HP, nggak pakai ini loh, dan belum selesai ternyata. Kata punya Mbak Irna tuh, Mbak Irna kan tadi bilang sudah punya poinnya. Coba gua aku bisa bantu supaya ada gambaran. Atau kalau aja langsung sekarang teman-teman nanti malah ngabisin waktu ya Teh Ulan. Teman-teman gini, Teh Fuji sekarang sambil Teh Fuji nulis rangkuman untuk
nanti kita simulasi next. Sekarang yang mau simulasi boleh siapa dulu deh? Mau Teh Irna simulasi sebentar? Dini apa? Siapa? Dini, Mau ya? Teh Dini mau simulasi sebentar boleh? Iya boleh. Jadi